Ada YouTuber yang dirujak netizen Indonesia gara-gara komen soal G20. Jadi akun Twitter Maya Tosi dianggap udah ngehina batik Indonesia. Dia nulis kata-kata napas kayak gini di Twitternya. Ya langsung aja netizen Indonesia nyerbu akun media sosialnya. Guys, terima kasih buat lo semuanya. Kaget. Baru-baru ini akun seorang bule dari Inggris mengkritik dan menghina, dianggapnya ya, batik yang saat itu dikenakan oleh para pemimpin-pemimpin di G20 yang diselenggarakan di Indonesia. Dia akhirnya diserang oleh masyarakat dan dia bahkan men-tweet lagi mengaku bahwa dia diancam pembunuhan, diancam dari pihak pemerintahan, dan juga dia merasa tidak ingin berniat untuk menghina. Terus dia menjelaskan lagi bahwa dia hanya ingin menyindir para politisi ataupun para pemimpin negara yang hadir saat itu, karena takutnya batik hanya digunakan oleh mereka untuk pencitraan dan supaya bisa terhubung dengan masyarakat, seolah-olah ini gara-gara pakai batik politisinya bisa terhubung sama masyarakat Indonesia gitu. Nah, tapi terlepas dari apakah ini menghina ataupun tidak, akhirnya netizen Indonesia langsung tuh ya pergerakannya cepat gitu. Nah, gue mau jelasin kenapa kok orang Indonesia cenderung protektif atau reaktif terhadap hal-hal yang berbau Indonesia, dari mulai penghinaan, pengakuan, ataupun mungkin para YouTuber ya ataupun konten kreator yang bikin apa-apa tentang hal Indonesia. Hal itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Contohnya ada bule makan rendang atau ada bule makan makanan Indonesia. Pasti penontonnya banyak dari Indonesia. Kalau kalian scroll ke bawah, komen-komennya itu pasti orang Indonesia. Terus juga kalau ada bule ngomong Indonesia gitu. Terus ada juga bule yang tinggal di Indonesia terus ngomong Indonesia, ngeblog di Indonesia. Padahal bule itu gak punya skill, gak punya apapun itu, ataupun gak lucu juga, tapi tetap aja orang Indonesia suka gitu dengan hal ini. Sehingga kita patut pertanyakan, apakah ini sebenarnya bentuk nasionalisme dari orang Indonesia, rasa bangga dan sebagainya, atau justru orang Indonesia haus tentang pengakuan. Bahkan saat budaya ataupun emang nama Indonesia itu dikritik dalam tanda kutip ataupun bahkan dihina, orang Indonesia ramai-ramai langsung menyerang gitu akun ataupun orang-orang yang terkait tersebut. Bahkan Microsoft sendiri pernah menerangkan bahwa orang-orang Indonesia itu di netizennya, di internetnya, netizen yang sangat tidak ramah gitu, intinya terbarbar di dunia. Dan saat itu apa yang terjadi? Microsoftnya diserang sama masyarakat Indonesia. Ini seolah-olah kayak mau itu kritikan, mau itu dibilangin, mau itu menghina, gak ada bedanya di mata di mata netizen Indonesia. Itu adalah hinaan, intinya, titik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau gue mau jelasin, ini pasti bakal panjang banget ke belakang, tapi gue persimpel aja ya. Kita ambil dari zaman Soekarno, yang waktu itu beberapa kesempatan dia menjelaskan saat diwawancara sama Cindy Adam ya, itu bule yang waktu itu lagi wawancara di istana ke Soekarno. Dia menanyakan kenapa di saat Indonesia lagi belum punya kas yang mencukupi gitu, lagi krisis, lagi inflasi besar-besaran, banyak kemiskinan, Soekarno malah membangun politik mercusuar ya, kalau waktu itu terkenalnya. Saat politik mercusuar itu dibuat untuk menyiapkan Asian Games pada saat itu ya, dari mulai jembatan Semanggi, pembangunan Monas, pembangunan Gelora Bung Karno, dan masih banyak yang lainnya. Intinya Jakarta ingin terlihat megah gitu saat menyelenggarakan Asian Games gitu. Nah, akhirnya Soekarno pun menjawab dan mengklarifikasi bahwa penting gitu memberikan ataupun memberi makan orang-orang yang kelaparan, tapi lebih penting lagi Soekarno ini memberikan kepada masyarakat Indonesia itu
supaya mereka tidak merasa tertindas karena mereka bekas negara jajahan, mereka negara mungkin orang dunia ketiga, dan orang Indonesia yang memang pada saat itu masih tidak terbentuk kepercayaan dirinya karena baru merdeka dan masih muda. Itu ya mungkin kesimpulannya segitulah omongan dari Soekarno yang gue dapat gitu, dan gue kembangkan statementnya gitu. Nah dari situ terciptalah gitu pembangunan itu. Nah tapi beberapa jurnal yang gue baca, ternyata hal itu bukannya malah memberikan kebanggaan ya, karena saat Indonesia menyelenggarakan Asian Games gitu, terus membangun Monas, membangun Gelora Bung Karno dan sebagainya sampai Jakarta terlihat megah, justru akhirnya itu malah dalam tanda kutip ya menjadi obat instan yang membunuh kepercayaan diri masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena pada saat itu banyak kritikan kepada Soekarno karena lebih memilih politik luar negeri mungkinnya, dan juga memperbaiki mental orang-orang Indonesia daripada ke perutnya dulu gitu. Nah hal ini menjadikan bahwa masyarakat Indonesia merasa mereka sudah berdaulat, sudah merdeka, sudah bisa hidup mandiri dan sebagainya. Di saat krisis ekonomi besar-besaran dan inflasi yang saat itu rupiah juga sangat tidak bernilai gitu pada saat. Nah sehingga kalau ditarik ke zaman sekarang itu pun masih terjadi, di mana mungkin di realitanya Indonesia masih memiliki masyarakat yang berada banyak di bawah garis kemiskinan, upah pekerja yang mungkin sekarang juga belum gitu layak untuk bisa disebutkan di tingkat internasional. Bahkan kalau menurut PBB gitu, pendapatan orang-orang Indonesia itu hampir 40% itu di bawah angka minimal pendapatan per hari gitu, yang datanya ada di PBB. Tapi karena mungkin data BPS kayaknya harus menjadi acuan kita karena kita hidup di Indonesia. Menurut data BPS itu lebih kecil ya angka kemiskinan di Indonesia gitu. Nah, mungkin angka-angkanya nanti gue cantumin aja ya, biar kalian bisa bandingin aja. Tapi intinya di mana mungkin sekarang kayak pemerintah melakukan program G20 dan sebagainya, tapi saat itu juga pembangunan tidak merata, apalagi mungkin di Indonesia Timur lah. Meskipun Pak Jokowi ya Pak Ade udah bangun besar-besaran dan sebagainya, tapi masih banyak masyarakat yang susah sekolah ya, anak-anaknya susah sekolah, akses jalan yang buruk, mungkin harga bensin yang tidak se-Indonesia yang karena mungkin tidak terjangkau oleh pom-pom besar ya, jadi akhirnya mungkin dijual lagi ke retail dengan harga mahal karena akses jalan yang susah dan sebagainya. Bahkan di tempat aku yang notabene cuma beberapa puluh kilo dari Jakarta ya, Garut ya, kalau kalian lihat di peta itu, peta Jawa Barat, Jakarta itu ada di utara, ujung utara, dan Garut itu ada di ujung selatan gitu. Sehingga kalau kita lihat di peta itu dekat ya, tapi tetap aja masih banyak daerah-daerah apalagi di selatan ya, yang memang daerah pegunungan, banyak jalan-jalannya yang jelek gitu. Di pusat kotanya juga bahkan ada yang berlubang dan sebagainya. Nah itu gambaran aja bahwa beberapa puluh kilo dari pusat kota pun, pusat ibu kota pun pembangunan itu masih jompang dan belum maksimal. Dengan kekurangan sebagainya seperti itu, masyarakat Indonesia masih aja menganggap bahwa Indonesia itu sudah maju, sudah layak untuk bisa hidup di Indonesia dan sebagainya gitu. Mungkin untuk beberapa orang menengah ke atas ya cukup, tapi yang gue rasakan gitu dan sebagainya, ini bukan membanding-bandingkan tapi dengan fakta gitu, bahwa di sini aja di dekat Bandung gitu masih banyak upahnya yang di bawah UMR gitu. Pendapatan mereka masih 1 juta, ada yang bahkan dibayar 800.000, apalagi yang kuli-kuli gitu ya, yang ngangkatin barang di pasar sebagainya, masih banyak yang gajinya cuma 1 juta, 1.200.000. Ya habislah kalau buat beli iPhone gitu, setahun gak makan-makan gitu. Nah
Dengan Jepangnya seperti itu, tapi tetap aja masyarakat Indonesia merasa bahwa Indonesia ini harusnya besar dan sebagainya. Ini sebenarnya memang menjadi harapan ya. Kita gak salah juga berharap dan menganggap bahwa Indonesia maju dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah itu bahwa media, terutama di sosial media, banyak sekali konten-konten yang akhirnya malah membuat bangsa Indonesia itu narsis dan overproud. Ini terlepas dari pendidikan juga sebenarnya yang berpengaruh gitu. Tapi ini kayaknya kalau pendidikan cuma buat anak kecil sampai SMA gitu. Tapi kalau keseharian kita kan dihitungnya sampai meninggal gitu, sampai tua. Nah, di mana banyak sekali konten-konten yang menggambarkan bahwa Indonesia gitu udah merata, udah pembangunannya bagus sebagainya, karena menyoroti Jakarta. Dan kebanyakan berita-berita di Indonesia pun banyak hanya dari kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Jogja gitu, Surabaya dan sebagainya. Dan jarang sekali wadah yang mewakili berita-berita dari pinggiran gitu, dari daerah-daerah pinggiran. Ini juga ada masalah di pemerataan ataupun hak-hak pemerataan media yang ada di sekitar gitu, karena terlalu Jakarta sentris gitu. Nah, ada juga gitu, ini yang lebih parah itu, bahwa banyak konten kreator terutama bule ya yang mengoverproud Indonesia, yang membuat masyarakat Indonesia narsis. Ya kayak kasus tadi aja yang gue bahas di awal, saat ada yang menyerang, menyenggol tentang Indonesia, langsung diserang gitu. Ada yang mengkritik sedikit, langsung diserang. Oke lah, kalau masalah batik dan sebagainya itu masih kontroversi dan mungkin dianggap penghinaan sebagian. Tapi sebuah Microsoft, perusahaan besar gitu, perusahaan teknologi besar di Amerika, mereka memberikan fakta, ini kan fakta gitu, memberikan masukan, mungkin kalau buat orang Indonesia ini kritik bahwa netizen Indonesia paling tidak ramah. Tapi bukannya introspeksi diri, masyarakat Indonesia malah balik nyerang dan menganggap bahwa mungkin itu ingin menyudutkan Indonesia dan sebagainya. Nah, padahal kan itu bukan tujuannya untuk menyudutkan, tapi hanya memberikan data dan fakta gitu. Ini bisa dianggap bentuk narsisme. Dimana kalau kalian kenal dengan orang-orang narsis mungkin di sekitar kalian, teman kalian, saat dirinya dikritik karena narsisnya, karena terlalu kepedeannya, orang itu pasti marah. Enggak, kok gue gak salah, lu aja yang nilainya jelek gitu dan sebagainya. Nah, ini terjadi juga kepada netizen dan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sulit dikritik, gak bisa nerima masukan dari negara lain. Padahal kan harusnya penilaian fakta data dari negara lain itu harus menjadi acuan kita, karena data dari luar negeri dan sebagainya, terlepas dari mungkin geopolitik, itu cenderung bakal netral daripada riset yang dilakukan oleh badan ataupun orang-orang Indonesia yang cenderung pasti terpengaruh yang tadi ya, narsisme overproud terhadap Indonesia ataupun mungkin pengaruh politik dalam negeri gitu, ya. Tapi itu kayaknya kalau perusahaan teknologi dan Amerika juga kan kayaknya negara bebas, dan kritik mereka itu gak mungkin gitu sebesar Microsoft hanya untuk tujuannya menyudutkan gitu. Pasti ada tertentu lah, tapi kita nggak tahu ya, karena itu masih harus diteliti lebih dalam. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa orang-orang Indonesia itu overproud. Yang makin parah itu banyak sekali, khususnya dia bule kulit hitam, yang gue lihat tuh. Terus ada juga orang-orang Korea makan Indonesia, terus nonton, dengerin lagu-lagu yang populer Indonesia, film, trailer di Indonesia, di reaksi mereka, wah sampai wah keren gitu dan sebagainya, seolah-olah kita juga ikut merasa bangga karena bule aja nonton, bule aja makan makanan Indonesia. Padahal kalau kita tarik kasusnya ke pribadi aja gitu, contohnya nih, kalau emang benar makanan Indonesia udah terkenal dan kita tahu, ya udah, kalau ada bule makan makanan Indonesia, rendang enak ya, di videoin dan sebagainya, paling kita cuma
ya emang enak, udah itu mah makanan terenak di dunia, ya udah nggak perlu bawa Indonesia lah, ya emang kita jago kok masak orang Indonesia. Tapi ini bukan gitu kan, jadi komentar bangga banget jadi bangsa Indonesia, makanan Indonesia emang enak-enak banget dari dulu. Dan bule ini membuktikan gitu, merasakan, membuktikan sendiri gitu dan sebagainya, sehingga butuh validasi, butuh pengakuan gitu dari para bule-bule ini. Dan yang lebih parah, yang parah separah-parahnya itu adalah saat ada bule ke Indonesia gitu, orang luar, orang asing, mau itu bule Asia, Chinese, Korea dan sebagainya, orang Arab ya, diajakin foto. Itu yang lebih parah gitu. Maksudnya mereka bukan artis, mereka nggak terkenal, bahkan beberapa nggak cakep-cakep amat, tapi kenapa mereka minta foto gitu? Karena mungkin balik lagi, mental orang Indonesia masih mental yang tadi, karena mungkin Soekarno gagal membangun mental orang Indonesia, akhirnya mental kita itu merasa di bawah gitu, orang-orang dari dunia ketiga, sehingga kalau lihat bule itu kita harus sapa dengan sambut dengan baik, kita harus berikan pelayanan gitu, kita harus foto biar nanti kalau dilihat di sosmed kita difoto sama bule biar dianggap keren sama orang-orang Indonesia yang lain. Menganggap bule keren itu udah salah aja, karena kalau bulenya ganteng ya gak apa-apa minta foto, orang Indonesia aja yang ganteng bisa diajak foto kan sama kita. Tapi kenapa bule yang gak ganteng gak apa, tapi yang penting bule aja mancung gitu, mata gede belum. Bahkan kalau bercandanya itu cewek-cewek Indonesia udahlah mending nikah sama bule biar memperbaiki keturunan gitu. Maksudnya memperbaiki keturunan ini apa gitu? Apakah ras ataupun keturunan bentuk bule itu lebih bakal maju gitu dari Indonesia, atau hanya ganteng dan sebagainya? Nah, persepsi ganteng, persepsi lebih keren dan sebagainya itu adalah gambaran bahwa bangsa Indonesia ini insecure, gak merasa bahwa bangsa Indonesia ini lebih punya berdaulat atas dirinya sendiri dan harus butuh pengakuan dari bule-bule itu. Ya teman-teman, di sini jelas ya, di mana nasionalisme yang kita pelajari dari zaman SD, mungkin dari sejarah Soekarno sampai sekarang keseharian kita di sosmed, itu muncul hanya sekedar narsisme dan over proud, dan bukan nasionalisme yang harusnya menjadi penyatuan, menjadi perbaikan. Ya kalau memang penyatuan, kayaknya nasionalismenya masih jauh di Indonesia, karena mau nasionalisme gimana, kan nasionalisme adalah intinya, definisinya itu intinya rasa kebersamaan secara sejarah mungkin, atau secara kelompok, secara budaya. Nah, kalau kita aja nggak tahu gitu budaya masyarakat Indonesia yang lain, bahkan kita cenderung intoleran, apalagi kalau ada lihat kulit hitam dikit, itu mah penjahat, itu mah para suka mabok, itu mah suka sebagainya dan sebagainya, yang beda warna kulit dicap negatif, yang nggak seiman dicap pasti murtadi dan sebagainya. Akhirnya hal-hal seperti itu adalah bentuk kegagalan tentang konsep nasionalisme di Indonesia. Ini gue bukan menghujat, bukan ingin menyalahkan kalian netizen ataupun sebagainya. Ini adalah bahan diskusi. Mungkin omongan gue banyak salah dan harus dikoreksi. Jadi mungkin kalau kalian pengen koreksi dan merasa gue salah dan punya persepsi yang lebih baik, justru ya komen aja di bawah ya, ataupun justru bikin video tandingan ini. Semoga ini banyak ya yang nonton, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng di bawah ya. Jangan sampai kata-kata hewan dan sebagainya mendominasi. Gak apa-apa lah kata hewan, tapi jangan terlalu mendominasi, karena ini negara demokrasi, bebas mau apapun juga. Kasih semua yang udah mantengin sampai akhir biar gagal paham, kasih like, comment, subscribe, apa mau YouTube jejak biar rame video ini ya. Jangan lupa share kalau ini merasa video ini bermanfaat buat kalian. Makasih semua, bye bye.